Bab 8 Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya, kesepian itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan kisah fiktif, nama hanyalah samaran. Setelah pertemuannya yang mengguncang dengan Tirta, Lisa berdiri di balkon rumah Sean, memandangi langit kelabu. Ia mengangkat telepon dan berbicara dengan nada dingin. Sean, aku tidak peduli lagi apa yang kau lakukan terhadap Tirta. Urus dia, aku sudah selesai. Di sisi lain, Sean mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, Lisa telah benar-benar menyerahkan keputusan sepenuhnya ke tangannya. Dan itu berarti, batas belas kasih sudah tak berlaku lagi. Namun Lisa masih menyisakan satu harapan kecil. Ia meminta untuk bertemu Jenny. Kali ini bukan untuk marah, tapi untuk mencoba memahami. Mungkin, masih ada yang bisa diselamatkan dari perempuan muda itu. Di dalam kamar isolasi tempat Jenny dijaga ketat, Lisa duduk di sisi ranjang. Jenny hanya diam menatap dinding, tak menjawab satupun pertanyaan atau kalimat Lisa. Lisa berkata lirih. Jenny, aku tahu rasanya dicintai orang yang salah. Tapi kau masih bisa memilih. Jangan hancurkan dirimu sendiri karena pria seperti Tirta. Tapi ada air mata menggantung di sudut matanya. Dalam sunyi itu, hati Jenny mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di kepalanya. Mengapa Tirta melakukan ini padaku? Mengapa dia tertawa saat tahu aku hamil? Hari demi hari berlalu. Jenny menolak makan, menolak bicara, bahkan menolak disentuh siapapun. Ini bentuk protes diamnya kepada ayahnya dan kepada dunia yang menurutnya sudah menghancurkannya. Namun Jenny lupa satu hal penting, dia sedang hamil muda. Dan pada suatu malam, tubuhnya yang lemah tak lagi mampu bertahan. Jenny pingsan di lantai kamar. Para penjaga panik, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi segalanya sudah terlambat. Dokter menyatakan Jenny keguguran. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Jenny terbangun dengan mata kosong. Tangannya menyentuh perutnya yang kini terasa hampa, air mata tak langsung keluar. Tapi jiwanya runtuh. Saat Lisa datang menjenguk, Jenny hanya berkata satu kalimat yang nyaris tak terdengar. Aku kehilangan semuanya. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya, Jenny berhenti marah. Tidak karena dia sudah memaafkan, tapi karena ia akhirnya benar-benar merasakan betapa dalamnya luka karena mempercayai orang yang salah. Sean berdiri di tepi jendela rumah sakit, menatap kosong keluar. Pikirannya tak bisa lepas dari bayang-bayang anak semata wayangnya. Jenny yang dulu ceria, kini hancur tak bersisa. Dan yang paling menyakitkan baginya, ia tak bisa melindungi anaknya dari luka yang paling dalam, kehilangan tanpa pamit. Ketika ia masuk ke ruangan Jenny, ia melihat putrinya duduk dalam diam. Mata Jenny sembab, tapi kali ini tidak ada kemarahan di sana, hanya luka yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Papa, suara Jenny pelan. Izinkan aku bertemu Tirta sekali saja. Sean langsung menolak. Tidak, Jenny, dia yang menghancurkan hidupmu. Dia tidak layak. Namun sebelum perdebatan berlanjut, Lisa masuk dan menatap Sean dalam. Sean, izinkan dia. Dia butuh penutup. Kalau tidak, luka ini takkan pernah sembuh. Setelah hening panjang, Sean mengangguk berat. Jenny dibawa ke tempat Tirta dikurung. Ketika ia masuk, Tirta sedang duduk membelakangi pintu. Saat mendengar langkah masuk, ia langsung berdiri. Apalagi yang kau mau? Bentaknya. Sudah cukup hancur hidupku karena ikut main dalam kekacauan ini. Jenny, dengan suara yang hampir tak terdengar, berkata, aku keguguran. Tirta terdiam sejenak, lalu tertawa pendek, sinis. Ya Tuhan, kau benar-benar bodoh, Jenny. Kata-kata itu seperti cambuk di dada Jenny. Ia terdiam, lalu mundur setengah langkah. Kau tak pernah mencintaiku? Tirta memalingkan muka. Aku hanya butuhmu untuk menyakiti ayahmu. Dan Lisa, kau alat. Jenny, tak lebih. Di balik pintu, tanpa diketahui keduanya, Sean dan Lisa berdiri diam, mendengar segalanya.
Lisa menggenggam tangan Sean erat, menahan tangis. Sean hanya menunduk, dadanya terasa seperti dihantam palu. Jenny akhirnya keluar dari ruangan itu, air mata mengalir deras di pipinya. Matanya tak menatap siapapun. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Lisa menyusulnya, memeluknya dari belakang. Kamu bukan alat, Jenny. Kamu manusia. Kamu berhak untuk dicintai dengan tulus. Jenny terisak di pelukan Lisa. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai rival, bukan sebagai anak dari musuh, tapi sebagai dua wanita yang pernah dikhianati oleh pria yang sama. Sean berdiri di depan ruang gelap tempat Tirta dikurung. Matanya menatap tajam ke arah pria yang pernah menjadi suami Lisa, dan kini telah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Suara Sean penuh amarah. Kau bukan hanya pengkhianat. Kau pengecut. Kau mempermainkan hati seorang perempuan yang hanya ingin dicintai. Dia anakku. Tirta hanya menyeringai, seolah kata-kata itu tak menyentuhnya. Tapi Sean tak tinggal diam. Malam itu juga, Sean menghubungi salah satu rekannya dari masa lalu, seseorang yang dulu ia hindari. Tapi kini ia butuhkan, seorang penguasa bawah tanah, mafia tua yang masih memiliki utang budi padanya. Aku ingin dia lenyap dari kehidupan kami. Selamanya, ucap Sean tegas. Tak perlu banyak bicara. Dalam hitungan hari, Tirta diambil paksa dari kurungannya dan dibawa pergi ke luar negeri. Tak ada kabar lanjutan, hanya satu pesan singkat dari jaringan mafia itu. Barang sudah diproses, tak akan kembali. Sean menatap layar ponselnya, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega. Beberapa hari kemudian, di taman belakang rumah, Sean dan Jenny duduk bersama, dalam keheningan yang penuh makna. Jenny menatap ayahnya, lalu berkata pelan, "Maaf, Pa, aku sudah begitu bodoh. Aku menyakiti Lisa, menyakiti Papa, dan menyakiti diriku sendiri." Sean memegang tangan putrinya. Ayah juga minta maaf. Ayah terlalu keras, terlalu buta karena marah. Tapi sekarang, kita mulai lagi dari awal. Keduanya saling tersenyum, walau masih ada luka di hati. Tapi kali ini, luka itu tidak lagi menguasai mereka. Jenny melirik Lisa yang sedang menyiram tanaman tak jauh dari situ. "Pa, aku bersyukur Papa ketemu Lisa. Dia mungkin bukan ibu kandungku, tapi dia satu-satunya yang peluk aku waktu aku hancur." Sean menatap putrinya penuh haru. Dia bukan hanya wanita yang menyelamatkan hidupku, Jenny. Dia juga menyelamatkan kamu, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi balas dendam. Hanya keluarga yang mulai belajar memaafkan dan bertumbuh bersama. Tirta telah lenyap, tapi pelajarannya tetap tertinggal di hati mereka semua. Tahun telah berlalu sejak badai itu berlalu. Musim demi musim berganti, dan luka-luka lama perlahan sembuh, menyisakan bekas yang tak lagi perih, hanya menjadi pengingat akan kekuatan hati manusia. Di sebuah villa tenang di pinggiran kota, Lisa duduk di ayunan taman, mengenakan gaun hamil berwarna lembut. Tangannya yang mungil membelai perutnya yang membulat, buah cintanya dengan Sean, yang 1 tahun lalu akhirnya resmi menjadi suaminya. Wajah Lisa bersinar, tak ada lagi rasa takut, dendam, atau curiga. Hanya kebahagiaan yang tumbuh perlahan namun pasti. Sementara itu, Sean, yang kini semakin disegani di dunia bisnis, tengah duduk di ruang kerjanya yang luas, laptop terbuka di hadapannya. Namun matanya justru tertuju pada foto di meja, Lisa, dirinya, dan Jenny. Senyum lembut tersungging di wajahnya. Dulu, 3 orang ini hampir saling membunuh, kini, mereka saling menjaga. Di benua seberang, Jenny sedang berjalan di pelataran kampus barunya di Eropa, mengenakan jaket tebal dan membawa buku. Wajahnya lebih tenang, lebih damai. Luka di hatinya belum hilang sepenuhnya, tapi ia telah belajar untuk memaafkan, dan lebih penting lagi, memaafkan dirinya sendiri. Sesekali ia menulis surat untuk Lisa, menyapa dengan hangat dan menyampaikan harapan agar adik barunya nanti sehat dan kuat.
Hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan. Tapi terkadang, dari kekacauan terbesar, kita justru belajar mencintai paling dalam. Dan dari kehancuran, keluarga baru bisa tumbuh. The End.